Krisis Ukraina-Rusia terus kepung perbatasan dengan rudal mengarah ke Kiev. Perbatasan Ukraina dengan Rusia semakin panas. Rusia terlihat makin menunjukkan eskalasi kekuatan militernya di perbatasan negara dengan Belarusia tersebut. Kekuatan militer Rusia yang mengepung perbatasan menunjukkan jika Moskow siap melakukan invasi. Meski sejumlah pemimpin negara Eropa terus memperingatkan Putin bahwa setiap invasi ke Ukraina akan mengundang reaksi dan konsekuensi yang sangat berat bagi Rusia. Bahkan Ukraina memperingatkan bahwa Rusia telah nyaris menyelesaikan peningkatan kekuatannya yang dapat digunakan untuk serangan terhadap Ukraina. Dan Moskow dapat melakukan invasi kapan saja. Pengamat intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina seperti dikutip CNN menyebutkan, jika Rusia kini telah mengerahkan lebih dari 127.000 tentara di wilayah tersebut, kekuatan itu terdiri di darat, laut, dan udara. Pengamatan itu setelah 3 putaran pembicaraan diplomatik antara Rusia dan Barat yang gagal dalam perundingan untuk menghasilkan relasi pekan lalu. Bahkan Rusia juga disebut telah mendukung lebih dari 35.000 pemberontak di Ukraina Timur dan memiliki sekitar 3.000 personil militernya yang berbasis di wilayah pemberontak. Pada pertengahan Januari sedikitnya 36 rudal Iskander sudah berada di dekat Ukraina. Rudal ini mampu menyerang target 500 hingga 700 km dengan posisinya sekarang. Rudal tersebut dapat menargetkan area ibu kota Kiev. Dokumen Ukraina menyebutkan potensi garis depan kini telah muncul di sepanjang perbatasan utara dengan Belarusia, sekutu Kremlin. Penilaian ini senada dengan pergerakan Rusia yang tengah bersiap mengirim pasukan ke Belarusia. Namun Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin mengatakan Rusia telah mengirim pasukan tambahan ke Belarus hanya untuk latihan bersama sejak Februari 2022 meski eskalasi militer terus meningkat. Krisis Ukraina, Rusia terus kepung perbatasan dengan rudal mengarah ke Kiev. Konflik Rusia dan Ukraina makin memanas dari hari ke hari. Ini karena konflik Rusia dan Ukraina bisa berubah menjadi perang, apalagi Rusia telah menempatkan hampir 100.000 tentara di dekat perbatasan negara terbesar kedua di Eropa itu. Tidak heran muncul peringatan tentang invasi Rusia, sebab tidak ada tanda-tanda Rusia akan mengembalikan pasukan ke barak dalam waktu dekat. Saya khawatir invasi oleh pasukan Rusia tidak dapat dihindari dan akan segera terjadi, kata Tobias Ellwood, seperti dilansir dari Express.co.uk pada Kamis, pada Senin 17 Januari 2022. Oleh karenanya, untuk berjaga-jaga kami menempatkan perangkat keras dan personil militer yang cukup di Ukraina. Tujuannya untuk membuat Presiden Rusia Vladimir Putin berpikir 2 kali untuk menyerang, tetapi sepertinya rencana kami tidak berarti apa-apa, sebab hanya Presiden Putin yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Yang jelas minggu depan tampaknya sangat penting. Ellwood melanjutkan bahwa dia sudah melakukan negosiasi hingga membuat Rusia tersudut. Selain itu, NATO juga telah menolak untuk tunduk pada ancaman Putin, sehingga mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Rusia sendiri membantah merencanakan serangan, tetapi mengatakan pihaknya dapat mengambil tindakan militer jika NATO mau berjanji untuk tidak pernah menerima Ukraina sebagai anggota. Para pejabat Amerika Serikat telah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mencoba memastikan Rusia tidak menyerang Ukraina. Namun sekali lagi, tidak ada kesepakatan yang jelas telah dicapai tentang langkah-langkah khusus. NATO, Amerika Serikat, dan Uni Eropa pantas takut, sebab Ukraina telah menerima serangan cyber yang memperingatkan mereka tentang kondisi terburuk. Layanan Keamanan Negara Kiev SBU mengatakan serangan itu menunjukkan tanda-tanda keterlibatan Rusia. Serangan itu berlangsung beberapa jam setelah pembicaraan keamanan berakhir pada hari Kamis tanpa hasil antara Rusia dan Barat. Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan belum jelas siapa yang bertanggung jawab, tetapi Washington telah menawarkan dukungannya kepada Ukraina. Rusia belum berkomentar, tetapi sebelumnya telah membantah serangan cyber, termasuk terhadap Ukraina. Kantor berita TASS melaporkan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak laporan tersebut karena berdasarkan informasi tidak berdasar.